Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita kemerdekaan. Ini sudah yang keempat dan kita tetap harus membaca ayat yang menjadi dasar tema kita ini dari Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Saya pakai ILT. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan. Bahwa, ini perhatikan nih Bapak Saudara ya, makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Artinya begini, akan ada saatnya nanti ketika putra-putra atau anak-anak Elohim dimanifestasikan, dinyatakan di muka bumi ini. Ya, ini anak-anak Elohim ini suatu kemuliaan. Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui mereka. Mereka adalah orang-orang merdeka. Mereka sudah dibebaskan daripada perbudakan kebinasaan. Mereka inilah buah sulung itu. Nanti ada buah-buah berikutnya, yaitu ketika putra-putra Elohim ini melayani ciptaan. Dikatakan di sini sampai seluruh makhluk ciptaan itu semuanya itu akan dimerdekakan juga melalui ministry daripada putra-putra Elohim, sehingga makhluk ciptaan itu masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Ini luar biasa rencana Bapa ini, ya. Rencana Bapa di sorga luar biasa, bahwa Dia sendiri yang merancang itu semua manusia jatuh ke dalam perbudakan kebinasaan melalui dosa Adam. Tapi kemudian ketika Yesus datang memberikan hidup, dan hidupnya ini sudah matang, dituai, tampillah putra-putra Elohim di akhir zaman ini. Dan nanti putra-putra Elohim ini akan melayani seluruh ciptaan, sehingga seluruh ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Nah, ini dahsyat ya. Itu Tuhan yang pilih ya, buah sulung. Ya, bukan uang, ini kacau itu yang ngajarin itu. Ngawur banget. Buah sulung itu, first fruit, itu artinya putra-putra Elohim yang sudah matang duluan. Ya, namanya juga buah, itu ya matang duluan, buah sulung, nanti ada lagi buah-buah berikut. Ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar Israel dalam perbudakan. Kita mau belajar dulu bahwa umat pilihan Tuhan ini diperbudak. Israel sudah, yaitu di Mesir pertama, kita sudah bahas itu ya. Perbudakan Mesir itu satu perbudakan yang ada dua. Kerja, perbudakan kerja keras ya, kerja rodi lagi gitu ya. Bikin batu bata terus, kerja sibuk sehingga tidak bisa buat macam-macam, nggak bisa ibadah, udah jelas itu. Kemudian bukan hanya kerja, tapi juga kenikmatan. Itu sebabnya orang Israel kalau setelah keluar dari Mesir, kalau ada masalah di padang gurun, maunya balik ke Mesir. Kenapa? Karena ada kenikmatan di situ. Daging, bawang prei, dan sebagainya. Kemudian Israel juga di Kanaan ini berkali-kali diperbudak oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Misalnya zaman Gideon, di zaman hakim-hakim ya. Gideon itu Midian yang memperbudak Filistin, zaman Simpson, dan sebagainya. Ini perbudakan Israel ini terjadi di tanah Kanaan karena mereka menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa sekitarnya itu. Yang tersisa, 7 bangsa yang tersisa yang belum ditumpas habis oleh Yosua. Kemudian ketika Israel minta raja, manusia, dia dengan tegas sebenarnya secara tidak langsung lah menolak Tuhan sebagai raja. Kemudian Tuhan mendisiplin Israel ke dalam Asyur, sebagian kerajaan utaranya itu, selatannya itu ke Babel. Di bawah Raja Nebukadnezar, ya diperbudak lah di sana. 70 tahun
Dan yang pulang nggak semua, ya, hanya sekitar 50 ribuan lah. Dari barangkali ada 1 juta atau 1,5, terus itu saya tahu ya jumlahnya. Tapi yang jelas banyak itu. Yang pulang itu sedikit. Nah, saat ini kita akan masuk kepada aplikasi dalam dunia kekristenan. Nah, ini yang penting ini ya, karena banyak orang tidak melihat bahwa umat Tuhan zaman ini diperbudak oleh dunia keagamaan. Saya akan buktikan nanti ini dari Alkitab ya. Tapi banyak orang begini, tidak sadar bahwa gereja itu sudah jatuh. Itu persoalannya. Mereka pikir denominasi yang sekarang itu gereja. Enggak, kalau baca Kisah Para Rasul jelas kok. Itu bukan, di Kisah Para Rasul gereja itu satu, dipimpin Roh Kudus. Ada 70 kali istilah Roh Kudus memimpin lah, Roh Kudus melarang, Roh Kudus menetapkan, Roh Kudus memberi bisikan, Roh Kudus melarang. Sampai 70 kali di dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu. Ya, Petrus, Paulus, Yohanes itu semuanya hamba-hamba kepada Roh. Gak ada yang jadi manajer, jadi bangun sistem pemerintahan manusia, ngatur umat Tuhan, narik uang perpuluhan. Enggak ada. Gembala sidang pun enggak ada. Gereja di Yerusalem siapa? Kalau pemimpin ada. Petrus awalnya, setelah itu dialihkan kepada Yakobus. Gereja-gereja di Korintus, Tesalonika, Filipi, enggak ada gembala. Itu gembala sidang, itu adalah denominasi sistem pemerintahan manusia yang masuk ke dalam gereja. Itulah kejatuhannya yang sebentar kita bahas ini. Jadi banyak orang nggak sadar dan sudah terbiasa. Memang ini denominasi menyebut diri mereka gereja, tapi nanti di Wahyu pasal 17 itu ketahuan. Tuhan akan menghakimi, ya, mana yang gereja, mana yang bukan, mana yang hambanya, orang-orang yang dipilih, mana yang tidak. Karena Matius 7 ayat 21, 23 juga di situ Tuhan pada waktu itu akan terus terang. Sekarang belum, itu makanya banyak orang nggak tahu. Mana sih hamba Tuhan, mana sih yang bukan, mana sih yang cari duit aja, mana yang cari uang, cari apa? Kemuliaan manusia, cari jabatan, mana, kan nggak terlalu kelihatan. Ya, di dalam dunia keagamaan sekarang ini, dalam dunia kekristenan, yang lurus pun bisa bengkok, yang bengkok bisa lurus. Yang nggak penting dijadikan penting. Doktrin-doktrin yang penting itu dianggap jadi masalah. Ini gereja jatuh itu masalah nomor 1. Yesus itu, setelah doktrin Yesus itu gereja. Karena dia ini satu, Yesus dengan gereja ini. Karena waktu Paulus itu menganiaya gereja, Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Ya, nanti kita lihat di sini doktrin-doktrin mana yang sebenarnya yang penting. Bukan masalah-masalah Tritunggal dan yang lainnya. Bukan. Istilah Tritunggal pun tidak ada di Alkitab itu. Jangan itu dimasalahkan. Tritunggal itu dialami. Kalau saya senang Elohim keluarga, sudah bicara itu. Jadi yang penting jadi nggak penting. Saudaraku, gereja jatuh itu sangat penting. Itu doktrin yang harus dipahami bagi umat pilihan Tuhan. Tapi bagi orang yang memang mau cari apa ya di dalam dunia kekristenan, cari duit ya. Ada banyak orang nggak bisa masuk sekolah-sekolah sekuler. Masuk ke teologi aja lah. Di situ lebih bagus. Ya. Jadi ini kacau ini ya. Ini justru saya mau bukakan ini ya. Apa adanya. Ya, gereja-gereja, denominasi itu kerajaan manusia itu. Makanya gembala sidang itu rajanya itu. Dia yang punya semua itu dia. Ya. Dia yang ngatur, bukan Roh Kudus, jangan lagi. Memang dia dengan Roh Kudus itu. Makanya Babel itu campur. Ya roh ya campur, ya manusia campur gitu. Nah ini nanti kita lihat. Coba kita lihat deh. Nggak usah kita baca dulu lah. Udah sering saya bicara itu. Kisah Para Rasul 20 itu waktu Paulus bicara kepada para penatua di Efesus, tapi dia bicaranya di Miletus waktu Paulus mau pulang ke Yerusalem. Dia bilang begini, dari antara kamu, dia bicara sama para penatua, kan dulu gereja itu dipimpin oleh organis itu dipimpin oleh para penatua, dibantu para diaken. Nggak ada yang jadi raja, jadi gembala sidang, nggak ada jadi manajer itu, nggak ada. Semuanya hamba Roh Kudus ya. Mereka ini teladan, memimpin dengan contoh, dengan teladan. Keteladanan, rendah hati,
tidak ambil uang. Paulus sama Petrus juga gitu. Setelah dia khotbah 3.000 orang tobat, dia bilang sama orang itu, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan padamu. Kan mana ada pemimpinnya sekarang denominasi begitu. Nggak usah 3.000, 100 saja sudah bisa kaya karena perpuluhannya diambil. Udah berapa tuh ya. Jadi semuanya itu para tua itu hamba. Tapi Paulus bilang begini, dari antara kamu, karena serigala ganas masuk. Paulus bilang, setelah aku pergi, serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Apa yang dibikin serigala ganas ini? Yaitu akan ada beberapa orang di antara kalian dengan ajaran palsu menarik murid-murid. Tadinya murid-murid itu dipimpin Roh Kudus, menjadi murid belajar di kaki Roh Kudus. Semua dulu, baik Ananias, orang yang disebut di kisah para rasul hanya 1 kali, tetap dia dengan Roh Kudus ya. Jemaat-jemaat bahkan membisikkan sesuatu kepada Paulus waktu itu ya. Jangan pergi ke Yerusalem. Jadi semua murid ini adalah hamba Roh Kudus, tapi ditarik oleh beberapa pemimpin dengan ajaran palsu. Ingat ya, yang palsu tidak terlalu berbeda dengan yang asli. Nggak terlalu berbeda. Misalnya ini ngajari penundukan diri, ini mirip. Ya nanti saya lihat dulu. Oke lah, yang penting 2-3 beberapa orang dari para pemimpin itu tarik murid-murid dengan ajaran palsu kepada diri mereka sendiri. Yang ini tarik lagi, itulah gereja pecah. Kenapa? Kenapa gereja pecah? Karena yang ini pemimpinnya ini menarik murid-murid ke sini. Ini menarik. Ada pecahan-pecahan itu namanya kerajaan manusia itu atau denominasi itu ada yang namanya nama pemimpin. Lutheran lah, Calvinis lah, Mennonite lah, Wesleyan, macam-macam. Jadi ini perkara penting, jangan diabaikan, jangan diributin yang nggak masalah, ya. Ini masalah, gereja pecah ini masalah karena Tuhan itu mempelainya Tuhan. Tuhan Yesus menganggap kalau engkau memecahkan aku pun pecah. Paulus menganiaya gereja, aku yang dianiaya, kata Yesus. Tapi ini kan dibiarin aja, udah biasa kok begitu. Makin pecah, gereja itu sekarang udah 5.000 denominasi yang besar-besar. Makin kalau yang kecil-kecilnya itu, ini yang besar-besar saya bilang Pentekosta, Presbyterian, Wesleyan, Baptis, yang kayak gitu-gitu. 5.000. Kalau di kecil-kecil bukan 10.000 lebih. Pecah terus. Ya. Tapi ini diabaikan, para teolog mana mikir ini. Malah para teolog bikin teori yang konyol banget. Dia bilang gini, gereja itu ada 2 katanya. Visible, invisible. Kalau visible itu yang kelihatan. Kayak organisasi ini, gereja yang saya sebut tadi. Itu visible katanya. Itu gereja kata dia. Kurang ajarnya ini ya. Kedua dia bilang yang invisible. Gereja invisible yang bukan yang nggak kelihatan, yang hanya Tuhan yang tahu seberapa orang anak-anak Tuhan. Ini kan ajaran membenarkan perpecahan itu. Nggak diselesaikan di mana penyakitnya. Ini yang saya mau bicara sekarang, penyakitnya itu apa. Jadi, gereja pecah itu poin yang sangat penting. Yesus tidak bisa dipisahkan dengan gerejanya. Karena Yesus pun tidak memisahkan dirinya dengan gereja. Enggak. Siapa yang menganiaya gereja, itu dia menganiaya aku. Ya, nah mari kita melihat ya. Gereja ini oke. Poin pertama, gereja sudah jatuh jadi ribuan denominasi dan itu perpecahan karena serigala ganas dan itu sangat melukai Tuhan. Samalah dengan melukai Tuhan itu sama. Kalau ada para pemimpin bangkit dengan ajaran palsunya, dia tarik murid-murid, itu menganiaya kayak Saulus. Menganiaya gereja ini. Para pemimpin enggak peduli. Mau nyebutnya Yesus berbaca, enggak peduli. Kalau dia melakukan ini dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirinya, bahkan bisa sampai kaya sekali. Apa yang punya jet pribadi, kaya sekali. Karena yang dicari bukan murid-murid doang, duitnya juga. Dengan ajaran palsu perpuluhan, ajaran palsu buah sulung, semua. Ya, ditarik sama dia. Inilah serigala ganas yang bermanifestasi melalui para pemimpin denominasi ini. Ya. Nah, mari kita masuk ke dalam tulisan Yohanes. Ya, ini perbudakan saudaraku ya. Perbudakan ini mirip dengan perbudakan Israel. Israel yang minta raja itu,
Israel kan minta raja dia. Dia pengen seperti bangsa-bangsa lain, dia minta raja. Nah, ketika dia minta raja, dia menolak Tuhan sebagai rajanya, ya. Masuklah Saul apa semuanya, dan itu raja-raja ada yang baik memang, tapi semuanya rata-rata memperbudak, dan akhirnya Israel jatuh ke dalam pemerintahan manusia, perbudakan manusia itu yang saya bilang Nebukadnezar. Sekarang di dalam dunia kekristenan begitu juga. Ini para jemaat nggak mau berhubungan langsung ibadah dalam roh dan kebenaran, mengikuti hanya pimpinan roh, enggak. Mereka juga minta raja. Masing-masing punya rajanya itu, punya penggemarnya, punya pendetanya, punya gembala sidangnya. Senang mereka itu. Ini jemaat ini. Udah saya bilang kalau Yesus dihina nggak apa-apa, tapi jangan menghina pendetanya. Nanti marah dia. Ya. Minta raja ini jemaat ini dalam dunia kekristenan sekarang. Ya. Seudah gitu ini minta raja, yang ini ingin jadi raja, cocok. Ya. Beberapa pemimpin denominasi mau dia jadi raja. Saya juga dulu gitu kok. Saya ngomong ini, siapa yang mau bantah, ayolah kita diskusi lah. Saya nggak ngomong tipu-tipu, enggak. Apa adanya, saya pun dulu begitu. Saya pun ingin jadi raja kok. Saya ingin jadi orang nomor 1. Kami 5 pendetanya waktu itu ada sekitar 400 orang. Saya ingin jadi nomor 1 walaupun saya paling muda. Ya, saya ingin jadi raja. Kebetulan ada yang mau jemaat minta raja, ya ketemu. Ini perpecahan. Ini sangat-sangat melukai hati Tuhan Yesus. Karena saudara dirinya, gereja dengan Tuhan Yesus bisa dipisah ya. Itu satu. Saudara lihat kepala dengan tubuh itu satu. Kalau seorang melukai kaki seseorang, nggak mungkin kepala itu ngomong, itu kakiku, bukan aku ya. Kau jangan, nggak mungkin dia. Ya, satu itu. Ini dia, makanya saya menganggap ini sangat-sangat penting. Inilah yang harus diselesaikan. Kalau mau teolog itu belajar Alkitab, saya lihat kadang-kadang saya bilang belajar teologi dengan belajar Alkitab itu beda. Kalau saudara belajar Alkitab, pasti saudara akan tahu bahwa dosa yang paling mengerikan, karena itu serigala ganas, itu adalah memecah gereja. Karena itu sama-sama merobek tubuh Yesus. Tubuh Yesus enggak dibedakan ya, Yesus yang di surga dengan yang di sini enggak sama. Sekali lagi saya bilang, kalau Paulus menganiaya gereja, itu sama dengan menganiaya Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa, itu sama. Karena ini perkara serius, tapi kenapa diabaikan? Nah itu serigala ganas memang begitu. Ya, dia menyembunyikan dirinya, tapi nanti di hari penghakiman Tuhan akan bukakan. Mari kita lihat poin kedua lagi masuk. Dunia keagamaan ini ya. Kita lihat dulu di dalam ini surat-surat Yohanes ya. Dalam seluruh surat Yohanes istilah dunia itu hati-hati ya Bapak Saudara. Itu bisa menunjuk, tapi sangat jarang. Misalnya Yohanes 3:16 itu menunjuk dunia dalam arti begini, kosmos itu. Karena besar kasih Bapa akan dunia ini, itu dunia dimaksud itu langit, bumi, laut dan segala isinya, termasuk manusia terutama ya. Bapa begitu besar mengasihi dunia ini. Tapi kalau dalam banyak kasus kemunculan istilah dunia itu bukan yang dimaksud Yohanes 3:16 ini. Mari kita lihat satu saja ya dulu ya. Nah ini Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ini saya bacakan di LI aja. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dan 17. Saya baca ini ya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ingat ini. Kalimat ini bertentangan mutlak dengan Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 bilang, Bapa karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Tapi di sini dibilang, Rasul Yohanes, janganlah kamu mengasihi dunia. Berarti yang dunia ini beda ya. Yang ini dunia dalam arti langit, bumi, laut dan segala isinya. Yang ini dunia dalam arti dunia keagamaan, sistem. Ya. Karena dikatakan di sini, jikalau orang mengasihi dunia, ya ingat ya, dunia ini dunia keagamaan, udah pasti. Karena beda dengan yang di sini, Yohanes 3:16. Di sini bilang, jikalau orang mengasihi dunia keagamaan, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Perhatikan ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia keagamaan ya, sekali lagi saudaraku rubah dulu. Jadi banyak orang mengutip ayat ini diterapkanlah dunia itu dunia manusia orang berdosa yang kayak di Yohanes 3:16. Enggak. Ingat loh, konteks selalu memberi makna kepada istilah tertentu. Istilah itu ditentukan oleh konteksnya. Ini konteksnya begini. Perhatikan, sebab semua yang ada di dalam dunia, ini yang dalam dunia keagamaan ya. Saya baca begini aja. Sebab semua yang ada di dalam dunia kekristenan saat ini, ya, itu sama aja. Yaitu keinginan daging. Ini dalam dunia kekristenan saat ini keinginan daging. Satu. Kedua, keinginan mata. Ketiga, keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Bapa, ya. Nanti sejarahnya. Ayat 17. Dunia ini, sistem kekristenan ini, dunia keagamaan ini sedang lenyap. Karena memang sesuai dengan nanti Wahyu 17 akan dihakimi di Babel. Habis. Tidak akan muncul lagi. Dunia kekristenan sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Karena orang tidak mungkin melakukan kehendak Allah dalam dunia kekristenan. Dengan sistemnya yang seperti ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Perhatikan nih. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nggak ikut hancur dengan dunia keagamaan. Nah, saya mau jelasin dulu. Yang ada yang dalam dunia keagamaan yang memperbudak manusia itu, yang memperbudak umat Tuhan. Ingat saudara ya, Israel sebagai umat Tuhan diperbudak. Saat ini umat Tuhan diperbudak dalam dunia keagamaan, dunia kekristenan. Apa yang memperbudak? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya mau bicara dulu. Saudara tahu karena tadi ya, serigala ganas itu masuk ke dalam para pemimpin mengajar ajaran palsu, narik murid-murid, masuklah ajaran tiga ini. Izabel, dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Izabel, Bileam, Nikolaus. Izabel itu artinya orang-orang yang dia merampas otoritas ini ya. Dia jadi diminta dihormati nih para pemimpin ini. Aku orang diurapi, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan, gitu. Merampas di otoritas itu ya. Izabel itu penyembah berhala ini ya. Kemudian Nikolaus itu ya punya hierarki, masuk ke dalam gereja. Ya mulai dari struktur itu ya, organisasi itu. Kemudian satu lagi, Bileam, dagang. Dalam dunia kekristenan penuh perdagangan. Ada orang bilang begini, gereja waktu masih murni, dalam 200 tahun dia bisa menangkan dunia yang dikenal zamannya itu. Setelah gereja itu lari dia ke Yunani. Difilsafatkan. Ya, filsafat Yunani dulu ya. Ya. Kemudian datanglah di gereja ini ke Roma. Dilembagakan. Struktur itu, ya, hierarki itu, setel itu abad 5-6, itu gereja Roma. Kemudian, satu lagi ya. Datang dia ke Amerika, didagangkan lah. Kira-kira begitu lah. Ini gereja ini memang umat Tuhan kasihan perbudakan itu ya. Jadi, gereja diperbudak, umat Tuhan diperbudak oleh ini. Dunia, yaitu oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena pemimpinnya begitu dalam dunia kekristenan biasa itu. Orang sikut sana, sikut sini, cari uang, cari jabatan, cari kemuliaan manusia. Memang begitu. Saya juga mengalami. Dulu kan saya 10 tahun dalam dunia keagamaan begitu. Jadi pendeta itu dengan teman-teman. Begitunya kami. Sikut sana, sikut sini, ingin punya jabatan, ingin jadi raja, ingin nomor 1. Juga fasilitas, macam-macam. Keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup, keinginan mata. Itulah yang terjadi. Kami itu puasa loh ya. Saya puasa dalam setahun 5 hari total. Ya. Saya berdoa keras. Tapi karena saya di dalam sistem itu, ini yang terjadi. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saya ngomong ini enggak dari teori. Tapi pengalaman saya begitu. Dulu waktu saya melayani di mahasiswa, saya nggak punya keinginan macam-macam, melayani hebat. Begitu saya masuk ke dalam sistem, yaitu dunia kekristenan jadi pendeta, ya, jadi penatua ya.
Wah, masuklah itu. Karena di dalamnya ada uang, jabatan, kemuliaan manusia, macam-macam. Ini nih. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu memperbudak. Kemudian 20 tahun kemudian, ya, ini tahun 2000 saya lepas keluar. Karena memang seperti Israel, nggak bisa beribadah di Mesir, harus keluar. Ya, keluarlah saya dari sistem itu. Kayak orang gila lah dianggap orang. Gimana, nggak punya, dulu ada gaji, dulu ada uang ya, tempel sana tempel sini khotbah. Sekarang saya dikucilkan, nggak ada apa-apa, tapi Tuhan pelihara dengan caranya. Ya, hilanglah uang itu, hilanglah jabatan itu, hilanglah kemuliaan manusia itu, bahkan dianggap sesat, dianggap macam-macam. Jadi inilah perbudakan, baik saudara. Nomor poin ke ini banyak nih, saya mau baca di Yohanes 17 juga, tapi saya langsung aja masuk poin yang paling penting ini. Bagaimana caranya supaya kita memenangkan dunia ini? Tidak di dalam perbudakan dunia keagamaan. Bagaimana? Iman. Saudara dan saya perlu beriman. Kalau kita jangan caranya gimana? Keluar. Saya mengambil langkah itu 20 tahun yang lalu, keluar dan saya beriman. Tuhan pelihara. Baik keluarga, baik ministry saya, baik diri saya, semuanya Tuhan pelihara. Itu iman. Nyatanya benar. Ya, nyatanya benar. Kuncinya itu keluar saudara, tapi saudara harus ada iman. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan pasti memiliki iman Kristus, pasti. Nggak mungkin beribadah dalam dunia keagamaan yang bersaing, ya, uang, jabatan, kemuliaan manusia, gimana yang mau melayani? Janganlah tipu-tipulah. Kami tuh kalau para penatua ribut melulu. Tapi kalau hari Minggu karena kami puasa dulu. Apalagi kalau saya sebelum khotbah puasa ya. Terjadi banyak juga manifestasi Roh Kudus kira-kira gitu. Jadi poin terakhir ini penting, keluar dari sistem itu. Ya, dari perbudakan itu. Tapi ini buah sulung nih yang akan nanti putra-putra Elohim ini yang nanti akan dimanifestasikan, ini keluar dulu. Jangan di dalam sistem itu, nggak bisa. Saudara dan saya, tapi saya yakin kalau umat pilihan Tuhan pasti mau keluar. Sama seperti Israel di Babel itu. Yang di bawah pimpinan Zerubabel, ya, Nehemia, Ezra, keluar ya. Nggak banyak. Hanya orang-orang yang digerakkan Tuhan yang keluar. Karena di Babel ini udah enak. Ya, sudah ada sinagoganya di situ. Mereka ibadah dengan di dalam sinagoga, tapi nggak boleh. Israel tetap ibadahnya di Yerusalem. Di sini nama Tuhan, di sini bait suci. Tapi di sini ada ibadah. Kayak dalam dunia kekristenan ada ibadah itu semuanya. Tapi sinagoga, ya, bukan bait suci di sini. Karena kalau mau ibadah sesuai kehendak Bapa, lari mesti ke sini. Israel nggak boleh sembarangan. Kalau Israel ya, konteks Israel ya, nggak boleh dia persembahkan apa-apa di sembarang tempat. Nggak boleh di situ Yerusalem, karena nama Tuhan harus itu. Begitulah di dalam dunia kekristenan ada ibadah di Babel itu, ada ibadah, ada berkat, ada makan minum, semua uang jabatan ada semuanya. Termasuk keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup ada di sini. Tapi kalau orang pilihan Tuhan, dia akan digerakkan pindah. Keluar. Dari kerusuhan itu keluar. Ya. Sekarang saya di luar ini melayani dengan polos lah. Apa yang ada kita berikan. Saya nggak dagang. Dagang firman nggak. Kalaupun nanti jadi buku ini gratis semuanya ini. Nggak dagang. Nggak cari uang, nggak cari kemuliaan manusia. Saya nggak peduli orang mau senang sama saya apa enggak. Saya sampaikan firman Tuhan apa yang saya ngerti. Kalau dulu jadi pendeta saya jaga-jaga, apalagi kalau orang kaya. Oh, nggak bisa sembarangan ini. Karena saya butuh uangnya. Sekarang saya nggak butuh. Saya sampaikan apa yang ada. Saudara, para pemenang pasti akan keluar dari dunia kekristenan yang sudah kacau balau ini. Yang di dalamnya ada keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu perbudakan. Saudara mau bebas, tapi umat pilihan Tuhan ya. Karena kalau nggak digerakkan Tuhan nggak mau. Nggak mungkin. Mahal harganya.
Tapi kalau umat pilihan Tuhan, pasti dia digerakkan Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini, kalau umat pilihan Tuhan, saudara dan saya pasti keluar dari perbudakan dengan iman. Keluar dari sistem itu. Ya, tinggalkan uang, tinggalkan jabatan, tinggalkan kemuliaan manusia. Melayani di sini. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Ya. Kadang ibadah di sini, pokoknya dipimpin Roh lah, ibadah dalam Roh, ya. Haleluya, ya. Jadi saya bicara ini sama umat pilihan Tuhan ini. Karena kalau bukan umat pilihan Tuhan, marah dia. Enak aja loh bilang menghakimi begitu, macam-macam. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, di dalamnya ada pengurapan. Ada pengurapan dan dia tahu bahwa yang saya katakan ini itu dari Alkitab. Begitulah. Semoga yang dengar ini hanyalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin.